Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan hari ini di pagi menjelang siang hari Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita yang hadir di sini merupakan pilihan. Karena kalau bukan pilihan, antum mungkin nggak akan di sini. Jadi ana yakin antum hadir di sini karena Allah. Insyaallah apa yang kita niatkan biridallah, kita berharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan. Selebihnya nanti terserah Allah. Mudah-mudahan bisanya antum di sini, ya, hadirnya antum di sini senantiasa diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, diberikan pahala yang besar yang kelak yang Allah akan berikan kepada kita semua dengan beberapa banyak kenikmatan yang insya Allah tidak ada bandingannya dibandingkan dengan dunia ini. Baik, hadirin jemaah rahimana wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi kita, namun sebelum kita lanjut kepada pelajaran atau materi selanjutnya, kita akan sedikit memurojaah materi di pekan yang lalu, yaitu yang ada pada halaman 11, ya. Kemarin di pekan yang lalu kita sudah sampai pada makhraj atau tempat huruf hijaiyah yang keluar, tempat keluarnya huruf hijaiyah, yaitu 3 huruf berupa huruf sa, za, dan zo, ya. Jadi ada 3 huruf yang kita pelajari di pekan yang lalu, yang mana huruf sa, za, dan zo adalah huruf yang keluar, ya. Waalaikumsalam. Huruf yang keluar dari ujung lidah, yaitu taraful lisan ma'a atrafis sanayal ulya, dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung-ujung 2 gigi seri atas, ya. Sekali lagi, di pekan yang lalu kita sudah mempelajari 3 huruf yang bertempat keluar hurufnya adalah dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung-ujung
dua gigi seri atas. Panjangan nggak Pak? Gampangnya aja deh istilahnya, ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya, hurufnya adalah huruf sa, za, dan zo. Insyaallah nanti coba kita akan merojaah kembali ya di 3 huruf ini. Dari ketiga huruf tersebut, huruf sa dimulai dari huruf sa terlebih dahulu. Huruf sa adalah huruf tadi yang sudah disebutkan, yang keluarnya dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dalam hal melafalkannya, yang harus diperhatikan yang pertama adalah mengalirkan nafas, ya, mengalirkan nafas pada huruf tersebut, ya. Kemudian mengalirkan bunyi, dialirkan bunyi secara sempurna, tidak sebagian tapi dengan sempurna. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Ya. Posisi lidah rileks, ya, tidak ketegang, tidak kaku atau mengangkat, karena memang sifatnya satu huruf tersebut bukanlah salah satu huruf yang tebal, namun dia huruf tersebut, huruf sa ini adalah huruf yang mempunyai sifat dibaca dengan tipis. Itu huruf sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Jadi tampak ya, kalau dari antum melihat dari depan anak ini, hadapan anak ini, lidah terlihat. Jadi kalau selagi lidah itu masih belum tampak, maka berarti belum tepat dalam hal segi makhrajnya atau tempat keluar hurufnya. Jadi akan mungkin bunyinya berbeda, pasti akan hasilnya berbeda. Jadi tampakkan lidah saat karena posisi ujung lidahnya itu bertemu dengan ujung gigi seri, bukan di belakang gigi seri, namun di ujung. Jadi ada ujung, ada pangkal, ada dinding. Dinding itu berarti di balik gigi. Nah, itu kalau di balik gigi berarti nggak tampak, apalagi sampai di pangkal gigi seri. Kalau di ujung dia akan kelihatan. Jadi ujung lidah itu di bagian sininya, ya, kemarin kita sudah sampaikan, ujung lidah termasuk dari sisi sini, kemudian sini di atasnya, ya. Baik. Dan hati-hati ketika dalam hal melafalkannya. Terkadang sering melafalkan huruf sa ini jadi malah tergigit, ya, tergigit karena mungkin kita terlalu kuat, karena nggak biasa dalam hal melafalkan huruf yang memang bukan huruf yang kita sering ucapkan dalam aktivitas harian kita. Maka seringnya susah, agak sulit, tapi tidak akan, insya Allah tidak akan sulit kalau kita sering membiasakan atau sering mempraktekannya. Sa, si, su, bas, ya. Baik. Kemudian huruf zal, ya, dari segi mahraj sama dengan huruf ta tadi, ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, dari segi sifat bagaimana atau dari segi karakternya bagaimana, perlu diperhatikan. Huruf za, ya, za di sini berbeda dengan huruf ta dari segi aliran nafas. Dia tidak keluar nafasnya. Za, ya, dari segi nafas tidak teralirkan. Namun dari segi bunyi bagaimana, mengalir atau tidak? Ya, dari segi bunyi huruf zal adalah huruf yang mengaliri bunyi secara sempurna. Za, zi, zu, baz. Nah, ini agak ribet nih ketika mengalirkan bunyinya. Baz. Nah, hati-hati
Dibandingkan dengan huruf ta tadi yang sama, mengalir bunyinya itu sama dengan sempurna, huruf za ini karena apa? Huruf ta tadi dialiri dibantu dengan aliran nafas, sedangkan huruf za tidak. Huruf zal tidak mengalir nafasnya sehingga tertahan, kecenderungannya adalah tertahan, sehingga ketika mengalirkan bunyi hati-hati, jangan sampai menekan terlalu kuat sehingga mengeluarkan bunyi yang kuat, terlalu kuat, bunyi yang terlalu kuat. Padahal ini adalah harusnya mengalir sehingga sempurna, secara sempurna alirannya. Za, zi, zu, baz, baz. Jadi hanya nyentuh aja ya dengan ujung gigi seri, jangan ditekan, jangan baz, baz. Ini terlalu kuat. Baz. Za, zi, zu, baz. Baz. Za, zi, zu, baz. Ya, kalau baz, baz. Ini za, zi, zu, baz. Ya, dialirkan bunyinya. Ya, jadi dari segi nafas tidak keluar, tidak nampak atau tidak dialirkan, sedangkan dari segi bunyi suara dialirkan. Kemudian huruf dha. Huruf dha, dha sama dari segi makhrajnya, ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Huruf dha ya. Bagaimana dengan kedua huruf yang sebelumnya, itu fa dan zal? Huruf dha secara sifatnya, artinya secara karakternya, bunyinya ini mengalir atau tidak? Mari, ayo, bunyinya mengalir nggak? Bunyinya mengalir, sama dengan huruf za dan sa, sama aliran bunyinya mengalir. Dha, zi, zu, baz, baz, mengalir panjang, ya, mengalir panjang atau sempurna. Kemudian secara nafas mengalir tidak? Tidak. Sama dengan huruf zal. Sama dengan huruf zal. Ya, jadi ada, walaupun 3 huruf ini satu makhraj, ternyata masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Nah, huruf zal dan dha sama dalam segi aliran nafas, dalam segi tertahannya nafas dan teralirnya bunyi. Lalu berbedanya apa dengan zal dan dha? Bedanya adalah dha adalah huruf yang mempunyai karakter dibaca tebal. Jadi nggak boleh hilang nih tebalnya nih, karena kalau tebal dia akan sama persis dengan huruf zal. Sama persis dengan huruf zal. Ya. Baik, dha, zi, zu, baz. Dha, zi, zu, baz. Kalau zal, za, zi, zu, baz. Sama ya, hanya bedanya ada di sifat tebal atau tidaknya. Baik, itu sedikit mengulas kembali materi di pekan yang lalu. Jadi harapannya ketika ada yang tidak hadir, setidaknya bisa, oh iya, ingat, atau paling nggak walaupun nanti Pak Ardis mungkin sudah men-share ya videonya ya, namun Anda harapkan semuanya, walaupun yang tidak hadir ataupun yang sudah hadir pun wajib memurojaah kembali materi yang sudah disampaikan. Ini masih awal-awal, artinya masih belum terlambat banget gitu. Jadi diharapkannya belajar mengulang, menambah ilmu terus, itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi ketika ilmu yang sudah didapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, artinya mengulang ya, sebagai bentuk proses pengulangan. Karena kalau nggak diulang-ulang ilmu habis, Pak. Udah capek-capek, udah harus hari-hari kita, udah ini akhirnya nggak digunakan ya, jadi nggak manfaat, mubazir jadinya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nanti prakteknya kita akan coba
ya di huruf yang tadi, huruf tha, zal dan dha. Anda pengen tahu apakah masih bisa dilafalkan? Pak Budi, pekan yang lalu nggak hadir ya? Mari Pak. Kenapa Pak? Masuk? Ada keperluan. Oh, ada keperluan. Pak Arnis masih tugas kemarin ya? Saya ada pekerjaan kemarin. Oh gitu. Oh iya. Alhamdulillah bisa hadir ya Pak Arnis hari ini. Ya. Baik. Antum siap, silakan lihat semuanya halaman 12. Kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu 3 huruf lagi Pak. 3 huruf lagi, yaitu kalau kemarin 3 huruf, sekarang 3 huruf juga, yaitu huruf yang apa nih kita? Ya, saya akan bacakan dulu. 3 huruf tersebut yaitu tempatnya atau makhrajnya, tempat keluarnya huruf itu dari mana, yaitu muntaha tarfil lisan, muntaha tarfil lisan, penghabisan atau akhir ujung lidah, muntaha tarfil lisan, muntaha tarfil lisan, penghabisan atau disebut juga dengan ra'sul lisan. Nah, ulama menyebutnya ada yang muntaha tarfil lisan, ada apa namanya, menyebutnya hafatul lisan. Hafatul lisan. Ya, hafahan artinya sisi, tapi bagiannya muntahal hafah, sisi penghabisan. Ada yang menyebutnya tarful lisan atau ra'sul lisan. Nah, saya di sini memakainya bahasa muntaha tarfil lisan, yaitu penghabisan ujung lidah. Berarti ujung, kalau ujung, tapi kalau ujung masih umum. Ini yang banget. Kalau pisau mah yang runcingnya, nah di situ. Muntaha tarfil lisan, yang ujung sekali ya, penghabisan ujung tapi penghabisannya. Ma asfalis safhatil dakhiliyati thanaya sufla, ma'a yang bertemu dengan asfalis safhati dakhiliyati, yaitu dinding bawah bagian dalam lisanaya sufla, pada 2 gigi seri bawah. Ya, 2 gigi seri bawah. Saya ulang lagi. Penghabisan ujung lidah yang bertemu dinding bawah bagian dalam dari gigi seri bawah. Paham nggak Pak? Bertemu dengan dinding, singkatnya aja lah, dinding gigi seri bawah, ujung lidah, penghabisan ujung lidah yang bertemu dinding gigi seri bawah. Kalau di sini tertulisnya hampir menyentuh gigi seri bawah, ya, atau kita sebutnya bertemu. Yang kemarin yang bertemu tuh ada yang caranya, saya umumnya aja lah bahasanya biar nggak terlalu ini. Karena pada prakteknya nanti juga kita dapat merasakan, ya. Baik. Sampai di situ dipahami ya kalimatnya Pak? Sudah bisa dipahami ya? Yaitu penghabisan ujung lidah yang bertemu dengan dinding gigi seri bawah, bagian dalam. Dinding dalam gigi seri bawah. Karena kalau kelihatan tampak ini dinding luar, berarti dalam, berarti yang tidak tampak. Nah, artinya di sini berbeda dengan yang tadi kita bahas sebelumnya, huruf tha, zal dan dha. Kalau tha, zal dan dha itu ujungnya atau sini ujungnya, ya, di sini. Sedangkan kalau dindingnya dibalik, nah sini dibalik dalamnya, di dalamnya, bukan di ujung, bukan pula di pangkal. Diingat. Baik, hurufnya ada 3. Yang pertama adalah huruf
zai. Ya. Huruf zai. Kedua huruf sin. Dan ketiga huruf shad. Ya, jangan dibaca so. Karena kalau so itu berharokat. Kalau kita sebut huruf hijaiyahnya apa? Shad. Ya, kalau sudah berharokat beda lagi, Bu. Baik. Yang pertama kita akan bahas huruf pertama huruf zai. Ya. Jadi ketiga huruf tersebut antum pahami, yaitu bahwasanya ketiga huruf itu mempunyai makhraj yang sama. Ya. Disebutkan dari ketiga huruf tersebut ditambahnya kalimatnya adalah fayakhrujus sautu min fawqiha, yaitu maka keluarlah suaranya dari mana keluarnya, Pak? Min fawqiha, dari atasnya, di atas ujung dari sini. Min fawqiha, marran, yang melewati bainas sanayal ulya was sufla. Jadi bunyinya dan nafasnya itu mengalir keluar dari antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Contoh az. Jadi sama, Pak. Tekanan keluar nafasnya maupun bunyinya itu sama. Jadi pas tengah-tengah di antara dua gigi seri atas dan bawah. Azza, azzi, azzu. Z, huruf Z sama nggak, Pak? Z. Nah ya, sama. Insya Allah jadi mudah nih kalau ini, kalau huruf Z, karena sama dengan huruf yang kita biasa lafalkan dalam sehari-hari kita. Ya, apa, Pak, bahasa yang pakai Z, kalimat atau kata di bahasa Indonesia? Hah? Zam-zam bahasa Arab. Zebra. Ya, boleh zebra. Zebra. Apalagi, Pak? Susah ya kalau yang dari Z ya. Iya, kayak zaman bahasa Arab. Zaman bahasa Arab. Ya. Antum mau latihan sih nggak apa-apa, mau ngarang diri sendiri. Jakarta. Jakarta atau Zaka Sembung, bolehlah. Antum ngarang aja. Biasanya mau latihan. Zainal bahasa Arab. Bahasa Arab. Apalagi? Bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia apa, Pak, yang pakai Z? Susah ya. Rata-rata pinjem, boleh minjem ya. Serapan. Ya kayaknya. Karena memang kayak orang Indonesia agak ribet ngucapin itu. Tapi bisa gitu, mudah. Baik, zai ya di sana. Nah, dari segi karakternya, huruf zai adalah huruf yang satu, nafasnya tidak mengalir, Pak. Tadi saya sempat sebutkan, ya, tapi di sini ada huruf sa karena ada sa. Artinya nanti secara umum, tapi secara spesifiknya huruf zai, kalau secara umumnya bunyinya bunyi atau aliran nafasnya mengalir dari diantara dua gigi seri atas dan dua gigi seri bawah. Pengecualian di beberapa huruf, di antara salah satunya huruf zai. Huruf zai, karakter hurufnya adalah bunyinya, nafasnya tidak mengalir, za. Jangan paksa antum suruh ngeluarin nafasnya. Ya, jangan coba-coba ya, karena akan menyusahkan diri antum juga. Jadi nafasnya tidak mengalir.
Namun yang mengalir apa? Bunyinya. Bunyinya sempurna nih alirannya. Za, zi, zu, baz. Ya. Za, antum mau panjangin lagi juga bisa. Baz. Karena apa? Tidak terhalang. Jadi keluarnya di antara itu, celah itu. Kalau tadi sa dan za itu agak susah. Karena sempit, lebih sempit keluarnya dibandingkan huruf za ini. Ya. Baik. Sekali lagi secara aliran bunyi dia mengalir, sedangkan secara aliran nafas dia tertahan. Za. Tertahannya karena memang sifat dari pita suara yang dimiliki. Jadi kalau ada getaran itu berarti di dalam getarannya terlalu kuat di pita suara kita, berarti nafasnya tidak mengalir. Ya, kalau di getarannya kuat nafasnya tidak mengalir, tapi kalau getarannya lemah di pita suara kita, ya maka itu ya pastikan nafasnya mengalir. Baik, za ya sama-sama. Za, zi, zu, baz, za, zi, zu, baz, za, zi, zu, baz. Ya, tafadhol Pak Faiz. Zi, zu, baz, Ya, baz. baz, Ya. Berisik nggak Pak suaranya Pak? Kayak kedengaran kuping kayak gatal gitu. Za, zi, zu, baz. Agak linu ya kalau dengarnya di telinga. Baz. Ya. Taib. Tafadhol Pak Danan. Za, zi, zu, baz. Taib. Pak Budi. Ya, 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 Za. Ya. Lagi Pak. bat, Za, ya, zi, zi, zu, yu, baz. Iya. Ya artinya memang walaupun kayaknya gampang, tapi buat sebagian daerah, iya kadang logat juga bisa mempengaruhi ya. Suatu wilayah daerah orang biasa ini, ya, yu, ya nanti ditandain Pak. Ya ditandain. Oh yang ini nih Pak Budi asli mana? Asli mana? Klaten, Solo. Wah. Seharusnya sih, cuman mungkin Pak Budi orang yang ini dalam, bukan di kota ya, di pelosok. Klaten di kampungnya, bukan di kotanya. Oh iya. Iya, di kampung banget ya pokoknya ya. Mas, bukan di kotanya ya. Klaten bukan kotanya. Iya. Kalau Klaten di kotanya udah berbaur banyak. Jadi biasa udah. Tapi mungkin di perkampungan masih bahasanya masih kental sekali. Taib. Za, ikutin Pak Budi. ya, Zi, zi, zu, ju, baz. bat, Nah, tapi jangan dibarengin sama huruf ini ya, tetangganya ya. Tetangganya Z apa di situ? Huruf sin. Karena memang hati-hati hurufnya makhrajnya sama. Nah, tapi karakternya nggak boleh mengeluar tadi ada sedikit nafasnya keluar, jadi makanya timbulnya ada sin. Lagi Pak, za, ya, zi, zi, zu, ju, baz. Lagi, ya, zi, ju, bat, jangan buru-buru. Za. ya, Coba dari A dulu kita pancing. Azza, at, ya, azza. at, ya, Nah, at, Nah, kalau itu bisa. Tapi hati-hati sekali lagi, gak boleh mengalir nafasnya. Ya, kalau mengalir nafas punya tetangganya, gak boleh hak tetangga diambil. As. at, Oh, punya huruf sin. Ya. Kalau zai tidak, az. Az. at, Masih ada ya, kedengeran. Pokoknya nggak boleh nafasnya keluar. Azza, at, ya,
azzi, azzi, azzu. azzi, Ya, lanjut Pak Taufik. Taufik. Ya. Jadi nyebut nama antum harus menyebut, jangan dijawab kalau salah ngomong. Taufik. Ya. Ya. Silakan Pak Taufik. za, zi, zu, baz, Lagi Pak. Azza, ikutin saya. azza, Azzi, azzi, azzu, azzi, baz, baz, baz. baz, Ya. Pokoknya harus dialirkan panjang karena alirannya sempunya. Mana ya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, idza ini yang kemarin kita belajar. Idza zal. Idza zulzilatil. Beda hurufnya nih. Kadang kita dengar idza zulzilatil. Nah, itu dia tuh. Pakai huruf jim. Yang tadi makanya diperhatikan Pak Budi. Nah, ju. Nah, itu Pak, keliru ya. Salahannya fatal. Merubah huruf fatal. Ulangi Pak Taufik. Za. zi, zu, baz, Ya, azza, azza, azzi, azzi, azzu. azzi. Ya, baik. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah ada wajah baru. Dengan Pak siapa? Khairul. Sebentar Pak, pendengaran saya agak kurang. Ghairil Ruhya. Nuhya. Nuhya. Ghairil Nuhya. Ghairil Nuhya. Asli mana Pak? Tambun. Wah, jarang nama Tambun. Tambun keturunan Arab ya. Ya, Pak Ghairil. Panggilannya apa Pak Ghairil? Hah? Ril. Oh, Aril bukan Aril ya. Ghair. Iya. Ril ya, Ghairil. Nuhya. Artinya apa tuh? Gak tahu. Nanya sama orang tuanya. Nah, ya, tapi Pak Ghairil alhamdulillah sudah bisa ikut di tempat ini, hadir bersama kita di sini. Ini hari pertemuan pertama buat antum berarti ya. Kenapa baru sekarang, Pak? Baru ada waktu. Oh, biasanya Sabtunya masuk. Minggunya masuk. Oh, enggak tentu. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kemudahan antum dengan taufik biar bisa ikut bermajlis ya di tempat sini. Baik Pak tadi Ril ya. Pak Ril silakan. Za, zi, zu, baz. Ayo ikutin. Za, zi, zu, baz. Ya. Azza, Azza, azzi, azzi, azzu, azzu, waz, waz, wiz, wiz, wuz. wuz. Ya, alhamdulillah. The next, Pak Arnes. Za, zi, zu, baz. Lagi. Za, zi, zu, baz. Ya, taib. Kayak ada periwitan ya, emang. Iya, memang begitu. Rusai memang gitu. Taib. Berikutnya Pak Ardian. Za, zi, zu, baz. Ya, lagi Pak. Jangan yang dibahasnya saya agak ini nih. Za, ulangi. Za, Terus. zi, zu, baz. Ya. Jadi dari awal sampai akhir tuh bunyi harus sama. Jangan sampai berubah, ujungnya ngeluarin nafas, mengalirkan nafas. Za, zi, zu, baz. Ya, baik. Fahimtum? Fahimna. Ya, fahimtum? Fahimna. Baik. Kalau belum? Lama. Kalau tidak? La nafham atau la afham. Saya belum atau saya tidak paham.
la afham, saya tidak paham. La nafham, kami tidak paham. Afham dan nafham. Nafham pakai ha ya. Taib. Huruf yang kedua dari makhraj tersebut yaitu adalah huruf sin. Sekali lagi huruf sin sama dengan huruf zai makhrajnya, yaitu penghabisan ujung lidah bertemu dengan dinding dalam dua gigi seri bawah, sama dengan huruf zai ya. Dari segi karakter atau sifat huruf tersebut, huruf sin secara nafasnya mengalir atau ada udara yang mengalir. Mengalir. Secara bunyi dia pun juga sama, bunyinya mengalir. Jadi sama-sama mengalir nih. Nafas dan bunyinya mengalir. Nah, makanya kedengarannya lebih samar. Kalau huruf yang nafasnya mengalir ya, diiringi dengan nafasnya mengalir, biasanya lebih samar. Beda dengan huruf yang tadi zai yang tadi kita bahas, yang tidak mengalir nafasnya lebih jelas. Ya, sa dengan za, lebih kuat huruf za bunyinya. Za. Kalau sa kalau za z, ya z. Sama-sama berisik tapi Pak. Ada periwitannya di situ. Ya. Baik. Kita bisa praktek ituin sa si su bas sa si su bas. Sama dengan huruf s enggak? S sama. Tapi kadang orang ada yang susah Pak, orang kita sendiri ada yang susah nyebut huruf s. Pakai susu. Mau minum apa? Susu. Harusnya susu. Bukan susu. Ada yang susah Pak, orang kita nyebut s, ada yang susah. Ya, tapi nggak banyak. Rata-rata insya Allah bisa menyebutkan huruf S. Sapi. Nah, ada yang punya sapi. Nah, gitu ada Pak. Karena faktor ada banyak faktor. Kalau nggak logat, memang lidahnya agak sedikit pendek. Ada yang kayak gitu. Dan ini insya Allah tidak mengapa. Walaupun diajar ini karena nggak bisa kontur lidahnya. Tidak seperti yang lain ya. Allah anugerahi dia lidahnya enggak ini. Jadi penyebutnya huruf S itu agak kurang. Baik. Jadi teralirnya bunyi dan teralirnya nafas. Sa si su bas. Ayo. Silakan Pak Faiz. Faiz bukan Faiz ya. Kalau Faiz tadi barusan. Faiz pakai Z berarti. Ya. Atau pakai zai. Ya. Sa si su bas. Lagi. Sa si su bas. Nah, hati-hati jangan menebal karena tidak nebal. Lagi Pak. Sa si su bas. Ya, baik. Pak Danan. Sa si su bas. Lagi Pak. Sa si su bas. Nah, berubah ya. Ya, hati-hati. Sa terus si su bas. Bas. Nah, iya, kok bisa ya begitu ya? Sa si su bas.
Ada mau bersentuhan dengan ini. Iya. Antum dengar sendiri ya? Iya. Ada yang kok beda ya? Bisa gitu. Karena memang saat sukun itu, Pak. Saat sukun itu memang rentan, Pak. Rentan menyerupai. Karena ketika sukun itu saya pernah katakan, posisi sukun itu posisi huruf yang saat menyempit, sempurna dengan makhrajnya. Makanya hati-hati dalam ketika salah penempatan makhraj, ya. Ini berdampaknya akan berubah huruf. Ya, ulang lagi Pak Danan. Sa, si, su, bas. Ya, Sa, si, su, bas. Dia udah mau siap-siap dulu. Asa, Asa, asi, asi, asu, asu, bas. bas. Lagi. Asa, asi, asu, bas. Ya, sip. Ternyata susah juga. Kata saya juga bilang gitu. Ternyata memang nggak semua orang, Pak. Walaupun S itu kayaknya mudah, ada yang sebagian pasti dia nggak istiqomah. Kayak tadi ya, sa, si, su bisa, pas sukun baz berubah. Ya, jadi gitu ya. Baik. Berikutnya Pak Budi. Sa, si, su, bas. Sa, lain coba. Sa, si, su, bas. Ya, lagi. Sa, si, su, bas. Berubah. Su-nya berubah kan? Jadi shu. Tadi saya bilang itu. Shu. Iya, lagi Pak. Sa, si, su. Berubah. Shu. Cantik gitu. Ya, sa. Samain Pak. Ya, samain dengan fathah kasroh. Sa, si, su. Terus Bas. ya, oke, jangan terlalu bedanya. Jadi tekanannya sama, insya Allah jadi sama. Jadi kalau tekanannya beda, khawatirannya itu tadi berubah. Sa, si, su, bas. Ayo lagi Pak. Sa, si, su, bas. Lagi. Sa, si, su, bas. Tekanannya kurang. Jadi makanya beda. Su. Coba pakai A. Sekarang tambahin A dulu depannya. Asa, asi, asu. Bisa. Jangan negatif ya, jangan dipahaminya negatif. Bahasanya itu. Gitu. Asa, asi, asu. Asu, bas. Karena salah satu teknik, Mbak, kalau antum langsung nggak bisa pakai A di awalnya. Asa, asi, jangan langsung, kalau seandainya susah ya. Mau semua huruf apapun awali dengan itu tadi. Huruf hijaiyah apapun kalau memang agak sulit awali dengan A. Asa, asi, asu. Karena kita huruf paling mudah itu, Pak. Hamzah. Huruf paling mudah dari sekian huruf hijaiyah itu huruf A itu paling mudah. A, karena kita tinggal bantu dengan buka mulut. A. Dan rongga mulut kita pun bunyinya sangat lancar. A. Relax ya. Jadi kalau pancing dengan huruf hamzah tadi A, asa, as. Nah, tapi jangan asa, gitu jangan. Dialirkan. Asa, asi, asu. Ya, bas. Asa, asi, asu, bas. Ya. Baik. Lanjut Pak Taufik. Ya. Si, su, bas. Ya, lagi Pak. Sa, si, su, bas. Lagi. Sa, si, su, bas. Ya, asa. Asa. Lagi terus. Asi. Terus.
asu, 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 bas. bas, Iya, baik. Lanjut Pak Ril. Ya, si, su, bas, lagi sa, sa, si, su, bas, lagi sa, si, su, bas, asa, asa, asi, asi, asu, asu, bas. bas, Ya, baik. Terus Pak Arnes, padahal. Sa, si, su, bas. Ya, lagi asa, Asa, terus asi, lanjut asu, bas. Ya, baik. Pak Ardi. Sa, si, su, bas. Baik. As, Asa, asi, asu, bas. iya, baik. Fahimtum? Fahimtum? Ya, baik. Berikutnya huruf sad. 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 Ya. Huruf sad makhrajnya sama dengan dua huruf yang tadi sudah dibahas, huruf zai dan huruf sin. Ya, dia itu di penghabisan ujung lidah yang bertemu dengan dinding di dalam gigi seri bawah. Itu makhrajnya. Jadi perlu diingat nih Pak, makhraj diingat ya. Jangan sampai, karena dasarnya dulu sebelum karakter sifatnya orang kan, kalau antum pengen tahu orang kan pasti pengen tahu dulu maksudnya di mana nih, bukan karakternya dulu. Jadi yang paling basic itu makhraj. Ya. Kayak misalnya saya hari ini kenal dengan Pak Ghairil. Bukan kenal. Baru lihat. Kalau kenal belum Pak ya. Karena saya baru hari ini melihat beliau. Ya. Jadi makhraj itu adalah yang tampak. Jadi zahirnya kelihatan. Namun karakternya saya belum tahu. Sifatnya belum tahu. Karena saya baru nampak lihat doang nih. Jadi makhraj itu yang utama. Sebelum sifat atau karakter. Jadi kita yang dipokokkan adalah basicnya adalah makhrajnya dulu. Jadi harapan saya, antum yang sudah mempelajari dari kemarin itu, tolong diingat-ingat makhrajnya di mana. Ya, kemarin waktu di awal-awal diminta, Pak Ustadz nanti ada ujian. Terus lebih keren lagi, pakai ini Pak Ustadz, sertifikat. Oh, mantap. Bolehlah, boleh. Ya kan? Kalau nggak salah itu saya ingat. Siap gitu. Cuman antum siap nggak ini masalahnya? Insya Allah siap ya. Ya, artinya yang penting hadir dulu di sini, rajin, istiqomah. Ya, kadang-kadang mau ngadain ujian, antum berapa kali masuknya? Repot anda ntar ngasih soalnya, mau kasih soal apa ini? Gitu. Ya, baik. Huruf sad secara makhraj tadi sudah disampaikan. Yang kedua, yang berikutnya adalah secara sifatnya bagaimana. Huruf sad secara nafas teralir, berarti sama dengan huruf dari dua huruf yang tadi, yang sebelumnya huruf sin, nafasnya teralir sempurna ya, nafasnya teralir sempurna. Kemudian secara bunyi teralir gak? Ya, teralir juga, mengalir, bunyinya mengalir sempurna, sama seperti huruf sin dan ya zai. Tapi secara nafas samanya dengan huruf sin, karena kalau huruf zai tidak mengalir nafasnya atau udaranya tidak mengalir. Ini saya bahasanya kadang nafas kadang udara ya, karena memang ada yang menerjemahkannya seperti itu. Hawa ya, nafs ya. Kemudian
Nah, dari huruf shad ini, dari dua huruf tersebut, dia mempunyai sifat yang membedakan dari dua huruf tersebut. Yaitu apa? Dalam hal melafalkan karakter tebal huruf tersebut. Ya. Jadi huruf shad mempunyai sifat yang tebal hurufnya. Berbeda dengan huruf sin, zai. Ya. Yang bukan bagian dari huruf yang dibaca tebal. Jadi sin dan zaid bukanlah huruf yang tebal. Sedangkan huruf shad dia adalah bagian huruf yang tebal. Nah, karena dia mempunyai sifat yang tebal dan sifat tebal ini wajib ditampakkan. Kenapa? Bila mana ketebalan ini tidak tampak, maka dia akan sama dengan huruf sin. Sama dengan huruf sin. Ya mungkin ketika dia harokat fathah akan berbeda. Misalnya orang bisa saja so, walaupun salah nih melafalkannya, so. Ini salah, so. Bisa. Tapi bagaimana dengan ketika dia kasroh maupun dhammah? Misalnya, coba nggak ditebelin, sifat tebalnya nggak ditampakkan, sama Pak, si sama, jadi sama dengan huruf sin, dan ini bermasalah. Ya, misalnya kita baca siroto, kita ganti siroto, salah. Ihdinas harusnya pakai shad, kita ganti dengan huruf sin. Ihdinas siro. Coba antum yang sering dengar atau antum sendiri ketika baca Al-Fatihah bagian bacanya pakai huruf shad apa huruf sin? Coba kita praktek dulu huruf shad. So, si, su, bas, aso, asi, asu, bas, so, si, su, bas, aso, asi. Nah, jadi bukan gini asi. Enggak Pak, mulut tuh enggak ikut-ikut. So, antum bisa lihat so, si, su, kecuali dhammah. Berarti ketika dhammah maka mulut harus bergerak merapat kedua-duanya. So, maaf, bukan so, bukan gitu ya. So, si, su. Nah, ketika dhammah su. Ya. Tapi bukan lantas menghilangkan tebalan aslinya, bukan dengan mulut. Lagi-lagi walaupun dia dhammah pun tebalnya bukan dari mulut. Karena bedanya, bunyinya kan beda Pak. Coba antum bisa dengarkan. Ini anak nggak pakai tebal, shadnya tidak pakai tebal. Tapi ketika dia dhammah, su, dengan anak pakai tebal, su, beda ya. Su, ini nggak pakai tebal nih. Su dengan su, suaranya lebih berat. Su dengan su, ya. Kalau su, ini sin, su, huruf sin, su dengan su. Kalau su, berarti huruf shad, ya. Ulangi, so, si, su, bas, aso, asi, asu, bas, aso, asi, asu, bas. Ya, Pak Faiz. Ya, lagi. Iya, masih fokus sama mulut. Ayo lagi. Asi, asu, bas. Ba, antum bisa lihat lagi. So,
Antum lihat menurut anak gerak ke depan nggak? So. Hah? Iya, pangkal lidahnya naik, Pak. Yang bikin tebal itu bukan mulut, tapi pangkal lidah yang bagian belakangnya naik. Slow. Jadi narik otot lidah ke belakang. Slow. Mulutnya nggak ikut-ikut. Slow. Su. Kalau su. Kalau masih aso, nah ini masih pengaruh mulut. Aso, asu, nah ini masih mulut. Tahan ininya, jangan sampai bergerak, cukup lidahnya. So, karena hakikatnya ketika dia fathah sod, ingat kaidah yang pernah Anda sampaikan huruf fathah, rahangnya tetap turun. Rahangnya bergerak terbuka turun, rahang bawah dibuka mulutnya ya. Tuh ketika fathah. Aso. Ya. Lumayan Pak, pegel ya. Ya kalau praktek pasti kalau yang buat baru ya ihdinas sirat. Jangankan antum yang baru belajar, Anda pun yang udah sekian ngajarin. Karena apa Pak? Faktor U. Iya, faktor U. Kalau masih dulu masih bujangan, masih enak, ringan. Tapi kalau udah makin kemari, wah. Ya. Taib. Si ketika kasrah sedikit sama rahangnya terbuka, namun bagian tengah lidahnya ikut sedikit naik. Si. Ini anak tampakkan biar antum bisa lebih kelihatan. Karena kalau nanti udah bisa, nggak perlu sampai kayak gitu. Ini anak biar narik supaya antum lebih melihat. Maksudnya biar nggak sampai nih ikut-ikutan mulutnya ke bawah. Pak Faiz ulangi. Iya. Mulutnya lupa pas doa. Lupa. Takutnya saya pikir kenapa nggak bisa balik lagi. Ya. Ulangi Pak. Ya. Ya. Nah, lagi Pak, alsu, tambahin, domahnya kurang, alsu, bibirnya pokoknya domah itu harus maju. Iya, dia lupa, alsu, iya, lagi Pak, ya, ya, baik, Tapi ketika huruf sebelumnya jangan ikut tebal ya. Ba kan di sana bas, jangan bos. Ba-nya ikut tebal nggak boleh. Baus. Gitu. Bas, ya ba-nya nggak boleh ikut tebal. Jangan bos. Yang lama kan bos lagi. Iya. Baik, lanjut padanan. Lihat dulu. Kata padahal Pak Faiz saya susah gimana gua nih. Aduh ya. Iya dah. Jalan. Ya. Wah, mantap. Ternyata mudah ya. Berasa ya? Lagi Pak. Ya. Ya. Tapi memang harus begitu untuk awal. Karena kalau enggak bakalan dapat Pak. Harus narik.
Nanti kalau dia antum udah terbiasa, itu nggak akan lebih, maksudnya nggak terlalu sulit ininya. Ya, coba lagi padanan sekali lagi. Aso, Ya, asi, asu, ya sekarang langsung so, so, si. su, Ya, taib, bagus. Alhamdulillah. Pak Budi. Asy, asyo, asi, Aso. aso, Ya, asi, asi, asu, asu, asu. Bas. aso, asi, asu, bas, Sama aja dengan sin, Pak. Antum cuma gerak itunya aso, asi, asu. asu. Ya, masih dengan huruf sin. Ya. Jadi harus beda. Pokoknya Pak ingat huruf shad berbeda dengan huruf sin. Ya. Aso, asi, asu, bas, so, si, su, bas. Ya. Baik, Pak Taufik kok. Baik, tafadhal. Aso, Ya. asi, asu, Ya. Bentar. Ini Anda dengar suara antum? Bukan. Ini bukan pangkal lidah. Ingat Pak, lidah kita ada dua. Kok ada dua, Pak Ustaz? Lidah ada dua. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab, lidah itu artinya lisan. Nah, ada namanya lisan, yang lisan hakiki. Lisan hakiki itu lisan yang asli kita ini, yang kita buat ngerasa, merasakan dan lain sebagainya. Nah, ada namanya satu lisan yang fungsinya untuk menutup jalur nafas dan makan. Ketika nafas kita kemakan, kita antum nafas apa ketika makan? Nafas ngirup nggak kan? Ya, tertahan sementara. Nah, kalau lagi ngobrol gini, lagi tilawah gini, nafasnya bergerak, nggak bergerak itu. Namanya lisanul mizbar atau yang disebut katup epiglottis. Tapi jangan di situ Pak. Os. Nah, bukan di situ. Jadi nambahin, itu areanya huruf ain. So. Itu salah nih. So. Dia pangkal lidahnya tidak naik, tapi lisan yang kecil ini yang bergerak. Coba Pak Taufik lagi. Afo. Ya, lagi. Iya. Afo. Iya. Alsi. Afu. Ya. So. Bukan bukan Pak. Si, su. Ya. Bas. Ya, lagi sendiri. Ya. Alfa, fathah dulu. Ya. Ya. Ya, terus. Su'ul khuluq yu'di. Ada ibarat kata su'ul khuluq yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Su'ul khuluq yu'di. Baik. Lagi? Aso. Ya. Asi. Asu. So. Coba kalau antum nyebut soto gampang. Coba. So. Coba antum mau beli soto, bilang. Oh iya. Antum suaranya di sini nih. Coba. Bubur. Nah, kalau bubur kan huruf bibir, huruf yang di dalam lagi. Apa huruf di dalam? Joko, coba. Iya, lagi Pak. Lepas aja, tapi natural aja, natural. Iya.
Antum suaranya di sini Pak, tertahan di sini. Ya, di dalam. Jadi semua hurufnya kebanyakan dari sini antum. Makanya kayak tadi so-nya coba sapi. Sapi. Jadi di sini. Suara antum di tenggorokan. Area tenggorokan kebanyakannya. Dilatih Pak. Mungkin karena ada sebagian yang memang ada yang begitu. Yang kasusnya seperti itu kayak Pak Taufik. Ya, coba nyebut nama antum sendiri. Taufik. Taufik. Lagi. Taufik. 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 Ya, jadi lebih harus kedepanin Pak. Taufik. Taufik. Ya, jadi kalau memang hurufnya qaf yang di belakang ya di belakang, tapi kalau dia di depan munculkannya di depan, lebih ke depan. Kayak huruf ta, waw kan mulut. Tau. Fa-nya depan lagi, fi. Fi. Lagi Pak. Taufik. Taufi. Taufik. Taufiq. Taufik. Tuh di belakang qaf huruf yang di belakang. Lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Baik, nanti dicoba lagi ya Pak. Lanjut Pak Aril. Gairil. Ya, silakan. Ya. Lagi. Bagus. Bals. Ya. Udah mulai dapat Pak, lumayan. Jadi harus pertahankan tuh kalau yang udah ini. Jangan nanti pegel banget Pak Ustadz. Samain aja dah sama Rusin. Ya nggak boleh. Alasannya karena pegel. Karena kesalahan fatal ini kalau sama ya. Makanya kenapa kok bisa? Iya. Namanya sifat yang eksistensi. Ketebalan pada huruf shadnya adalah sifat atau karakter yang eksistensi, yang merupakan eksistensi. Kalau ini nggak ada, berat udah, sama dengan yang lainnya. Ya. Baik, lanjut Pak Arnes. Iya, bagi Pak. Alsi. Domanya alsu. Ya. Memang agak sulit ketika dia domah. Makanya kayak tadi Pak Faiz juga sama. Ketika domah dia lupa malahan. Lupa mau nyongin mulut. Ya. Karena udah fokus tegang di sini Pak. Gak pasunya su. Tanggung. Jadinya memang begitu Pak kaidahnya ketika dhammah itu dua bibirnya merapat. Ya, su kayak u. Iya, bukan rapat bukan begini enggak. Maksudnya mempertemukan dua bibir. Ya, monyong aja lah. Tapi ingat natural ya, jangan berlebihan. Jangan ini berlebihan, enggak. Bukan begitu lisan orang Arab, enggak gitu. Biasa aja. A I U. So si su. Maksudnya pergerakannya enggak harus berlebih gitu ya. Kalau lebih malah salah. Baik. Pak Ardian, silakan. Ya, bagus. Si, su, bals. Ya. Pak Arnes, ulangi. Terus. Ya. Su, bals. Ya. Baik. Jadi diingat ya Pak, ketebalannya karena pangkal lidah yang naik, lidah bagian belakang yang naik. Ya, harus sering latihan Pak. Kemarin kita sudah belajar huruf dha, ya kan sama huruf dha kemarin, huruf tha juga kita sudah belajar. Ya, dan ini masih ada satu huruf lagi. Jadi Anda telah sampaikan ada 4 huruf. Dari sekian huruf itu huruf yang paling berat Pak dalam hal melafalkannya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi perlu memang harus latihan yang ekstra.
Hurufnya ada 4. Yaitu kemarin kita sudah mempelajari pertama huruf po, zo, po, zo, terus yang hari ini fo, dan insya Allah pekan depan do, bukan do, bukan do orang Jawa, do, mana do, bukan do, fo, do, to, zo, fo, do, to, zo. Makhrajnya berbeda, namun ketebalannya yang sama. Fo, do, to, zo. Ya, dari 4 huruf itu, ya. Baik. Langsung praktek Pak di halaman berapa? Dari huruf zai dulu. 37. Nah, ini ke bawah Pak Ardi. Ya. Baik. Huruf zai, ya, baris ke-11 di halaman 37. Antum mendengarkan, simak dan ikuti dengan baik. Zazi zubaz, zuzan zani zazna, minal muzni, mazizan zaniza. Ulangi lagi. Zazi zubaz, zuzan zani zazna, minal muzni, mazizan zaniza. Ya, baik. Silakan Pak Faiz. Zazi zubaz, zuzan zani zazna, minal muzni, Ya. mazizan zaniza. Baik. Semuanya perhatikan ketika di kata zazi zubaz zuzan. Zuzan. Di sana ada fathah tanwin ya. Zan, fathah tanwin yang ketemu dengan huruf zai. Nah, huruf zai ini adalah termasuk salah satu huruf ikhfa, yang mana ketika didahului dengan huruf tanwin, huruf yang bertanwin atau nun mati, maka hukumnya ikhfa. Namun cara bacanya tidak sama, ya, tidak sama dengan yang seperti antum pahami dibaca dengan ang, tidak. Bacanya jangan ang. Zanza, zanza. Jadi bukan zang. Beda ya, zang. Kalau zang, ang, pakai ang. Ini antara n dengan ang. Zanza, zu, zan, zani, zazna. Ya. Kemudian dia ada lagi mazizan, zani, za, yang terakhir. Ya, hati-hati. Intinya jangan dibaca ang. Ya, jangan dibaca ang. Hukumnya ikhfa, namun cara membacanya harus sesuai makhraj huruf za di mana. Jadi harus perhatikan makhraj huruf za-nya di mana. Ya, tadi ujung lidah yang bertemu dengan dinding dalam gigi seri bawah. Zan. Jadi antum udah ketika masuk tanwinnya siap-siap tuh zainya, makhrajnya sudah siap. Zan, za, zanza, ya, zanza. Nah, jangan dibaca zang. Baik, ulangi Pak Faiz. Zazi zubaz, Ya, zuzan zani zazna, ya. minal muzni, mazizan zaniza. Baik, padanan. Zazi zubaz,
zuzan zalizazna minal muzni mazizan zaliza. Ya, bagus. Lagi, Pak. Zazizubaz zuzan zalizazna minal muzni mazizan zaliza. Ya, baik. Pak Budi. Yaji jubat. Lagi zazizubaz. Yaji jubat. Ya. Ikutin saya, Pak. Zazizubaz. Yaji jubat. Lagi, Pak. Yaji jubat. Za. Ja. Azza. Azja. Az. Az. Ya, sebenarnya bisa Pak Budi nih. Az. Ya, cuman mepetnya ke sin ya. Az. Azza. Azja. Nah, pas ja-nya harokatnya berubah jadi huruf jim. Ja. Benar kalau jim fasih ini berarti Pak Budi. Coba antum bilang Pak, baju. Baju. Nah, iya. Jadi kalau diingat ya huruf Z-nya Pak Budi harus benar-benar latihan nih. Lagi Pak, zazizubaz. Zazizubaz. Ya, dialir panjang. Baz. Ya, terus. Zuzan zani zazna. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Minal muzni. Mazizan zaniza. Ya, pokoknya harus latihannya harus keras nih Pak Budi nih kalau mau bisa. Soalnya tadi Pak Budi udah kuat lidahnya ke huruf jim, huruf Z-nya. Ya. Jadi kalau misalnya ketemu bahasa Arab yang tadi idza pasti idza jul, bacanya jul jilatil. Ya, akan begitu bacanya. Harusnya zul zilatil, zul al zalzalah. Coba kan suratnya nama surat al zalzalah. Baik. Pak Taufiq. Lagi zazizubaz. Zuzan zani zazna. Kenapa jadi jim, Pak? Iya, za Pak, za. Iya, tadi bisa udah. Kenapa kesornya kenapa jadi berubah jadi? Iya, ayo lagi Pak. Za. Ah, kan bisa, ayo. Coba Pak, antum jangan deket-deket Pak Budi. Nyetrum Pak. Iya, lagi. Iya. Ya, za, zi, zu. Baz. Nah, lagi. Zuzan. Zani zaz. Zani zazna. Minal muzni. Muzni. Jangan memantul ya. Makanya dialirkan bunyinya. Muz, jangan muz. Ah, salah nih. Muz. Ah, ini mantul. Muz. Iya, jangan kolak-kolak, jangan memantul. Muzni. Dialirkan bunyinya biar nggak mantul. Muzni. Minal muzni.
minal muzni. Ya. Mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Ya, taib. Lanjut Pak Ghairil. Zazizu baz zuzan zaniza na Zazna. Ya. zazizu baz Ya. zuzan zaniza na Nanya pendek. Zazna. Yang tengah Pak. Zazna dari zuzan. zuzan zaniza Ya, coba diulang lagi. Zazi. zazizu baz Ya. zuzan zaniza na Zazna. zazna Terus minal musni alir lagi bunyinya. minal musni Minal muzni. minal musni Ya, terus. mazizan zaniza Taib, lanjut Pak Arnes. Zazizu baz Ya. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Terus lanjut. Zazizu baz Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Ya, berikutnya sekarang huruf berikutnya sa di bawahnya. Di bawahnya huruf zai, sa. Antum dengarkan, simak, ikuti dengan baik. Sasi subas. Sasi subas. Susan sani sasna. Nah, perhatikan lagi ya, ada bacaan ikhfa. Sansa sama. Sansa, karena makhrajnya sama dengan huruf j, maka juga sama cara ikhfanya, baca ikhfanya. Susan sani sasna. Hilang lagi ya. Sasi subas. Sasi subas. Susan sani sasna. Susan sani sasna. Minal musni. Minal musni. Masih sanisa. Masih sanisa. Ya, lanjut Pak Faiz. sasi subas susan sanisasna Lagi dipertepis lagi. Susansa. sasi subas susan sanisasna Ya. minal musni masih sanisa Masih sansa. masih sanisa. Pokoknya kalau masih ada kecenderungan agak angnya, berarti pangkalnya yang naik, agak sedikit naik. Nah, karena ang pangkal lidah naik itu akan bikin menebalkan, Pak. Sansa. Jadi antum sudah siap dengan huruf sinnya. Sansa. Sansa. Ya, karena huruf yang nun atau tanwin ini ya antum ingat ya. Kenapa di dalam tajwid itu ada nun, hukum nun sukun atau tanwin? Dia sama, Pak. Secara makhraj sama dia. An, ban. Antum tulis huruf hamzah. Mohon maaf. Misalkan gini. Dengan huruf ini. Maaf. Sama apa beda, Pak? Bacanya sama ya, karena ya jadi mau nanti sebelumnya itu huruf bertanwin
atau huruf sebelumnya itu nun sukun atau nun mati, maka cara bacanya sama. Ya, artinya cuman bedanya huruf setelah ini apa? Dilihat huruf ikhfanya apa. Kalau tadi kita sudah melewatin huruf sin, huruf zai dan huruf sin, berarti sama. Berarti antum sudah nyiapin makhraj huruf apa namanya zai atau sin. San, sa, masih san, masih san. Jadi antum ingat huruf nunnya itu ujung lidah yang bertemu dengan gusi ketika sukun. An, turun, sa, masih san. Itu kan antara makhrajnya huruf nun sukun, ya, nun yang ketika dia sukun sama huruf zai itu berdekatan, berdekatan. Cuman bedanya di atas sama dia di bawah. Masih san, harusnya enak masih. Jadi nggak ada kaitannya dengan bagian tengah atau belakang, sehingga menimbulkan yang bunyi ang tadi. Angnya ada yang ang tipis, ada ang yang tebal. Ya, kalau ang tebal itu ketika ketemu dengan huruf qa. Ya, ketika ketemu dengan huruf qa. Min qad, ini tebal. Min qablihim. Man qala. Jadi enggak. Nah, itu benar. Ada yang angnya tipis. Ya, huruf kaf. Min kufrin, min kufrin, tidak dibaca min kufrin, tidak, min kufrin. Angnya jelas tapi tipis. Nah, ketika sudah ketemu huruf sin, tidak disamarkan lagi, masih sansa. Angnya samar, nunnya pun yang jelasnya izharnya samar. Jadi diantara itu masih sansa, masih sansa. Ya, baik. Lanjut Pak Danan. Safi subas. Ya. Susan sanisasna. Ya. Minal musni. Minal musni. Minal musni. Masih sanisa. Baik. Lanjut Pak Budi. Safi subat. Bas. Panjang Pak Budi ini mau ngajaknya sprint terus nih. Sasi subas. Sasi subas. Ya, terus. Susan. Susan. Sanisasna. Sanisasna. Minal musni. Minal musni. Masisan. Masisan. Sanisa. Sanisa. Ya, kalau sin Pak Budi bisa nih. Ya, sekarang Pak Taufik, sin bisa. Salusubas. Bukan salisu. Ya, antum ikutin Ana ya. Ulangi. Sebenarnya Pak Budi sama Pak Taufik sama. Ya, beda bapak, beda emak. Ya, beda kota. Ya, lagi Pak. Sasi subas. Sasi subas. Ya, bisa ya. Lagi Pak, jangan buru-buru. Pak, kata saya juga kalau ngajakin lari Pak Budi mah kalah udah, pasti ikut cepat maunya. Sasi subas. Sasi subas. Susan. Sanisasna. Bagus. Minal musni. Ya. Masih sanisa. Ya, baik. Jadi udah mulai ini nih ngefek. Jadi huruf yang tadinya kan huruf sa ini kan di depan, udah mulai ini. Ya, jadi
Fokusnya di depan, Pak. Kalau memang dia hurufnya di depan, jangan dibantu dia. Karena ada yang memang baca begitu. Sa si su. Ah, udah nyampur huruf ini. Huruf dalam. Ya, ada kayak gitu. Ada banyak Pak kayak gitu. Ya, baik. Lanjut. Pak Khairil. Sa si su bas susah sani sasna binal muslim masih sani sa. Ya, bagus. Pak Arnes. Sasi subas Ya. susah sani sasna Ya. minal muslim masih sani sa. Ya. Sasi subas susan sani sasna Ya. minal muslim Ya. masih sani sa. Baik, alhamdulillah. Lanjut huruf shad. Ah, balik nih, siap-siap pegel. Narik otot. Wah, pulang-pulang pakai geliga. Baris ke ya. Masih paling bawah ya. Masih halaman yang tadi, hanya di bawah lagi, paling bawah. Perhatikan. Sofi subas. Anda ulang lagi. Si subas. Kalah saya sama Pak Budi. Ajaknya nggak sprint mulu dah pokoknya. Ntar Pak, kalau mau sprint ntar. Siap? Antum dengerin dulu baru ikutin. Kalau yang namanya ngikut di belakang ya Pak ya. Kalau jangan di sampingnya. Kalau siap. Wah, mantap itu. Itu bareng ngikutin. Ya, sofi subas. Sosi subas. Susan sani sosna. Susan sani sosna. Minal musni. Minal muslim. Masisan sani sa. Masih sani sa. Lagi sosi subas. Sosi subas. Susan sani sosna. Susan sani sosna. Minal musni. Minal muslim. Masisan sani sa. Masih sani sa. Ya, Pak Faiz. Sosi subas susan sani sasna minal muslim masih sani sa. Belum naik nih Pak, pangkal lidahnya belum naik. Lupa lagi antum berarti nih, kendor lagi. So, coba. Nah, so. Nah, so, si, su. Ya, lagi Pak. Sosi subas Bas, bas. Ya. sosi subas susan sani sasna minal muslim Ya. masih sani sa. Ya, bagus. Padanan. Sofi subas susan sani sosna minal muslim masih sani so. Baik, bagus. Pak Budi, lanjut. Bas. Susan sani sosna. Susan sani sosna
Sonisosna minal musni masisan sonisa. Ya, cukup. Pak Taufiq. Bas. Ditebalkan Pak. Bas. Ya, kalau bas doang belum tebal. Bas. Ya, sosisu bas. Terus sonisosna. Terus minal musni. ya masisan sonisa. Ya, bagus. Lanjut Pak Ghairil. Ya, bagus. Parnes. Agel ya. Lagi Pak. Sosisu bas. Ya. Ya, bagus Pak Ardi. Ya, baik. Alhamdulillah. Pak, perhatian semuanya. Dari ketiga huruf ini, zai, zazizu, baz, zazizu. Antum dengarkan, zazizu, baz. Kemudian huruf sin, sasisu, bas, sasisu, bas, sasisu, bas. Dan huruf sad, sasisu, bas, bas, sasisu, bas. Ini sama-sama mempunyai sifat berisik. Sifat berisik. Kok berisik? Namanya sofir. Sofir. Mempunyai sifat yang tidak memiliki lawan. Nggak ada banding. Kalau tadi ada. Kalau yang aliran nafas, lawannya tidak mengalir nafasnya. Nah, kalau ini nggak ada lawannya Pak. Jadi bunyi ini hanya pada tiga huruf tersebut. Jadi bunyinya tajam, bunyi yang runcing, kedengaran kalau di telinga tuh kayak gatel gitu. Atau kalau saat kita ini ada desis, kayak ular ya. Atau enggak kayak kalau z kayak lebah. Lebah, ya. Seperti itu ya. Jadi ada namanya disebut dengan sifat sofir. Sofir itu bunyi burung ya, burung, tapi lebih kepada ya mungkin umumnya kita menyebutnya desis lah. Baik ya. Saya rasa cukup dulu ya, karena sebentar lagi kita udah mau zuhur. Insya Allah kalau nanti ada yang ingin tanyakan setelah sholat zuhur boleh nanti bertanya. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, kita biasa waalaikumsalam.